Tidur.
Ajak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Azari wa Syafi'i An-Naqi Maliki Hambali wa Nawira fi Jamil Buwal Hadisin Al-Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhammad Rahman Isa Bakin Qaddam Muhammad Wali Ba'lu Yasuli wa Qurajmain Jumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallahu yaghfiru lahum wa yarhamu yawni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadin muttasilin al imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya halaman 24. Waruya fil asari anna ahlan nari yakununa salasatan asnafin suyuhun wa subbanun wa nisaun wa fil qudami yadhabu suyuhu summa subbanu summan nisa'u fatahuzu zabaniyatu ar-rijalu bilihahum wan nisa'u bighadairihinna walamma qarabu ila jahannama yaquluna lizabaniyati amhiluna hatta nabki ala anfusina sa'atan fayuzanu lahum fayabkuna bukaan sadida bihaitsu tajris safinatu fi dumu'ihim summa ja'al khitabu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yakni alam amurukum ya bani adam alla tattabi'u syaitan fi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'malu biqauli syaitani fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinatun wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya membicarakan ya ayat-ayatnya yang berhubungan ya kepada nurakeun nih karang ya. Kemarin ya masalah ya kepada surga. Nah, sekarang pada nurakeun nih gitu. Warwiya diriwayatkan fil asari ya di dalam asar perkataan sahabatnya. Kalau khabar itu hadis Nabi ya. Jadi asar itu hadis juga tapi hadis sahabatnya itu ya. Yang disebut hadis mauquf gitu ya, sahabat. Ya, diriwayatkan dalam asar nih anna ahlan nari yakununa salasata asnafin. Ya, dalam asar ya perkataan sahabat bilang ya bahwa penghuni neraka itu ada 3 macam. Ya. Nah, ya. Jadi penghuni neraka ini ada 3 macam, 3 kelompok gitu ya. Nah, mana tuh? Ya. Nah, pertama ya gitu suyuhun, orang-orang tua. Pertama ya, kelompok pertama tuh orang-orang tua gitu ya.
Nah ya, kemudian ya, ya, ya wasubanun, kemudian baru anak muda, ya, itu habis orang tua anak muda. Nah kemudian wanisa'u dan perempuan, ya orang perempuan. Jadi orang laki, ya depan, kemudian anak muda, nah kemudian baru orang perempuan, gitu ya barisannya nih, gitu ya. Wafil kodami, ya, dan di depan, ya zahabu suyuhu, yang mula-mula tuh nanti datang pergi ke neraka itu orang tua, ya. Nah summa suban, kemudian baru anak muda, suman nisa, kemudian baru perempuan, gitu. Nah pada khusus zabaniyatu ar-rijala bilihahum, ya, maka malaikat zabaniyah nih, ya, memegang memegang ya orang laki-laki itu bilihahum dengan ya janggutnya, ya lihalah, ya kalau ya jenggot, liha nih ya rahang, dengan rahangnya, ya gitu ya. Jadi orang laki nanti tarik tuh rahangnya sini, ya mau malaikat itu, ya yang masuk neraka nih, ya rahangnya ditariknya. Nah tuh ya laki-laki gitu ya. Wanisa'u bigoda irihim, nah bigoda irihin, nah kalau perempuan itu ditarik dengan ya kundinya, dengan cocangnya, ya rambutnya sini, ya tarik tuh, ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, gitu tarik ya perempuan tuh goda irihim, ya. Nah kalau anak muda nggak ada sini, mungkin ditendang aja gitu. Ya nggak diceritain, anak muda nggak ada sini, ya. Jadi yang ada tuh orang tua, ya, nah orang laki, ya, ada dua suyu dan perempuan, gitu ya. Nah itu ya, karena kalau laki-laki itu udah dua suyu, saikun suyu, ya. Nah udah dua, ya, masih berbuat maksiat aja. Ini yang paling gedek banget sama ya Allah, ya. Allah marah tuh, ya, gitu. Azarol, ya, gitu, ya. Man walaka arsiti nasana. Artinya Allah tidak terima maafnya orang yang udah 60 tahun tuh, ya, masih, ya, ya, masih lah apa tuh, ya, masih kayak anak muda, gitu. Ya dalam hadis yang lain katanya khairu sababikum man tasabbaha bisuyuhikum, ya, sebaik-baik pemuda yang mirip, ya, kerjaannya seperti orang tua. Nah tapi kebalikannya, wasarru suyuhikum man tasabbaha bisababikum, seburuk-buruknya orang tua yaitu, ya, yang perbuatannya kayak anak muda, ya. Jadi kalau udah tua tuh masih lagunya kayak anak-anak, ya itu yang, ya, nggak bagus, ya. Yang bagus itu, ya, anak muda kayak orang tua, gitu, ya, rajin ibadat, rajin zikir, nah yang begitu akhlaknya cakep orang tua kan gitu. Nah ini kebalikannya, orang tua, ya, nah lagunya kayak anak muda, masih pakai lepis, ya, yang dibuat soek-soek, ya. Muda segitu. Hah? Itu bukan awet muda. Awet muda. Masih awet muda, ya. Nah, gitu, dan 60 ngono atas masih pakai, ya, lepis yang soek-soek gitu, cek gitu. Nah, gitu. Ya, pakai apa? Pakai kaos yang ada, ya, orang manga ini. Nah, gitu, ya. Buat sembahyang lagi. Ya, itu sore-sore bukannya dibaca, ya, asyhadu alla ilaha di nongkrong di sana di jalanan, ya. Nah, gitu, ya. Nah tuh, ya, tuh jelek tuh, ya, orang tua, ya, yang banyak, ya, yang Allah, ya, benci kepada orang tua tuh yang masih lagunya kayak anak-anak muda. Nah kalau anak muda, ya, emang lagunya kayak anak muda, nah itu emang, ya, masa mudanya, ya, karena, ya, masih diliputi dengan hawa nafsu yang, ya, tinggi, ya. Ini dalam hadis Nabi katakan tuh, ya, pemuda yang bisa menahan keinginan hawa nafsunya itu anta kama lil malaikat itu ayyuhas sabab, ya, wahai pemuda, ya, yang bisa nahan tuh, ya. Nah
ya keinginan hawa nafsunya itu anta kawa'dil malaikati, kamu seperti malaikatku gitu ya. Tuh ya pemuda yang bisa jaga diri. Nah juga yang kemarin kan dia di apa tuh dapat naungan ya di sisi Allah tuh di bawah arsy Allah, yaitu ya pemuda tuh ya yang ya ya sabun nasaafi ibadatillah ya, anak-anak muda yang ya terus menerus tuh dalam ya ke apa tuh ibadah kepada Allah tuh. Nah itu yang begitu ya, itu ya dapat pujian pemuda-pemuda yang seperti itu. Nah orang tua ya, nah kalau dia emang terus bagus itu, nah itu termasuk juga bagian kayak anak muda yang ibadat. Tapi kalau dia apa tuh ya, nah dia berbuat maksiat, itu yang paling ya dibenci sama Allah gitu ya orang tua tuh. Karena ya orang tua tuh ya batas 40 tahun aja Nabi katakan tuh udah harus siap-siap ya, man balagha arba'ina sanatan wa lam yaglib ya khairuhu ansarihi falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Orang yang udah 40 tahun belum ya sadar juga ya, masih ikutin keinginan hawa nafsunya, nah itu falyatabawa ya maq'adahu 'alan nar, siap-siap aja buat ya masuk neraka gitu ya. Udah 40 tahun ya, udah 40 tahun tuh mestinya udah itu ya. Nah udah kita udah liwat nanti cek ya. Ini ya. Udah liwat dah gitu ya. Nah ini mesti sadar lah ya 40 gitu, apalagi 60 tadi. Udah 60 masih enggak awet ya, enggak masih benar juga. Itu Allah enggak kasih maaf gitu ya. Nah udah 60 masih ya lagu-lagu aja gitu. Kapan mau sadarnya gitu ya. Kan umur kita ini yang Nabi kata baina sitin was sab'in, umar ummati baina sitin was sab'in, umur umatku antara 60 dan 70 ya. Jarang tuh yang lebih ke sono ya, yang 70 80 ke sono ya, itu udah jarang dah ya gitu. Yang gitu ya ada ya, kalau ada kan ya, kalau jarang nggak dihitung ya, anadir ini itu ya layukam ya. Kalau yang jarang tuh nggak jadikan hukum, nggak jadi ya pedoman gitu. Nah yang umumnya kan gitu kan, itu bahkan di bawah 60 kan. Iya, di 60, 50 kan gitu ya. Nah gitu, apalagi ya, nah ya jarang yang 80 ya, 100 sampai lagi dah ya, jarang. Nanya kita 60 tuh udah mesti ya, nah balik arah ya gitu ya, gitu ya. Ya. Di atas 70 sudah ada keringanan ya? Kalau di atas 70 gitu. 70 nggak apa? Ada keringanan dari Allah. Ada. Ya, emang kalau kita tuh orang-orang yang ahli ibadat, ya, yang ahli ibadat tuh kalau udah 80 ke sono 70, 80 tuh itu 70 apa 80 90 itu ya Nabi katakan itu menjadi asirullah. Asir itu artinya tawanan Allah. Ya, jadi Allah yang apa tuh ya, yang kasih keringanan, karena dia juga di penjara sama Allah udah. Nah, gitu. Jadi kekurangan apaan tuh yang dikerjain kalau udah ya 80 ke sana tuh, nah itu ya Allah udah banyak maafin gitu ya. 80 ya itu 80 90 datu terus. Nah itu kekurangan. Biasanya kan kalau enggak orang-orang udah seperti itu, kalau yang kurang-kurang kuat otaknya kan ya bisa jadi pikun kan. Ya, dipikun tuh ya. Nah gitu. Nah jadi tuh banyak dia lupa ngapa. Nah itu biasanya tuh Allah kasih apa ya, kasih keringanan. Kalau yang dari awalnya ya cakep bagus. Nah, kalau dari awalnya ya berantakan ya repot itu. Kayaknya kalau yang awalnya berantakan itu bagus ya, orang-orang gitu kan biasanya ya dilupa dah, dipikun ngapa kan gitu ya, dari puasa dinyaur siang-siang. Nah itu banyak kan orang-orang yang begitu. Tapi kan ya jarang kita ketemuin orang yang udah 80 ke sana tuh ya masih ya sehat apa semua, jarang gitu
ya. Karena nanti kita masuk pada awalam nu'amir hununakis itu ya, ada ayat nanti sana ya. Nah, itulah ya. Jadi dalam riwayat di sahabat bilang penghuni neraka itu ada 3 macam, yaitu orang tua, ya, anak muda dan orang perempuan. Yang di barisan depan yaitu orang tua, ya, kemudian baru anak muda, baru orang perempuan. Nah, kalau orang tua, nah itu ya malaikat zabaniyah tuh ya yang jaga neraka itu pegang tuh, narik orang tua itu, dinarik dengan ya rahangnya, tarik. Kalau orang perempuan yaitu dengan ya kundinya atau cocangnya tuh, dopair ya, wadair sama dopair gitu ya, ya sama tuh ya. Jadi cocangnya atau kundinya ditarik tuh yang perempuan gitu ya. Nah, ini masukin neraka tuh gitu ya. Nah, falamma qarabu ila jahannama yaquluna lizabaniyati, tatkala mereka tuh dekatnya dari neraka jahanam itu, maka mereka bilang kepada malaikat zabaniyah nih, amhiluna, ya, tungguin kami ya, artinya kasih waktu sebentar buat kami, hatta nabki ala anfusina, sehingga kami menangisi atas diri kami. Ya, mereka menyeselin tuh ya kerjaan-kerjaan yang mereka dulu kerjain, ya mereka menyeselin di situ, menangis saatan ya, satu saat. Payu zanu, maka diizinin lahum bagi mereka oleh malaikat zamaniyah, ya silahkan. Faya bekuna bukaan sadida, maka mereka tuh nangis tuh ya dengan tangisan yang sangat ya gitu. Bihai sutajri sapi natufi dumu ihim, yang sekiranya tuh air mata mereka tuh semua itu kapalnya laut tuh bisa liwat di situ ya. Kalau sekiranya tuh penuh tuh air, nah ya ada kapal perahu ya liwat di atas itu ya, bisa di situ katanya ya, saking banyak air mata yang keluar dari mereka tuh nangis itu ya. Nah gitu ya. Summaja al-kitabu, kemudian datang perintah dari Allah ya. Nah, apa tuh? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ya, Allah berfirman ya, terusan ayat nih ya dari surah Yasin. Alam ahad, bukankah saya sudah perintahkan pada kamu dan janjikan pada kamu, ya bani Adam, wahai seluruh manusia, Allah ta'budu syaitan, jangan kamu sembah, jangan kamu ikutin setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu buat kamu sebagai musuh yang jelas. Ya, setan itu adalah musuh kita yang jelasnya. Saya udah ya perintahin kamu jangan ngikutin setan, kamu masih ngikutin setan juga gitu ya. Gitu ya, setan kita omelin mulu gitu, setan kata lu ngikutin gua ya. Ya itu setan kan masuk sama kita tuh dari apa, dari 4 penjuru kan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri kan gitu. Mimba ini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim tuh ya. Kita masuknya sama setan tuh itu kan di depan tuh ya. Setan sama nafsu tuh temennya gitu ya, temennya berdua gitu ya. Ntar setan gak sanggup disuruh hawa nafsu ya gitu, ntar hawa nafsu ya rasa kelemahan suruhin setan lagi, berdua dikerja sama ya buat ngodain kita itu ya. Itu setan tuh ya. Itu bedanya setan hawa nafsu apa ya, gitu ya. Kalau setan tuh ngodain kita, kita sadar ya, kita ingat itu, dia berhenti gitu ya. Oh digodain gitu nih gitu ya, kita ingat wah setan nih kan gitu ya. Gue gini hari gue di apa nggak kasih ngaji nih, kerja ngantuk kan gitu ya, kan gitu dia gitu ya. Nah gini hari subuh nyaur kan enak ngapain ya, banda tidur ya gitu. Nah ya dibisikin sama setan tuh di kuping kita, naumusaim ibadah gitu ya. Gitu kata setan, tidurnya orang yang puasa
Ibadat, udah tidur aja udah, jangan ngaji. Gitu. Ngantuk dah tuh disapu-sapu artinya itu sama setan. Itu ya. Kita ingat gitu, nggak bisa. Ya, gua kira ngaji. Mesti melek. Wah, pindah dia. Ya, nyingkir tuh. Ya, kalah kalau gitu. Nah, tinggal lawan nafsu. Ya, nah kalau nafsu tuh kan, ya, nah dia bujukin kitanya itu dengan kayak anak kecil, ngerengek, gitu, ya. Kalau belum berhasil nggak mau berhenti, gitu, ya, itu, dia tuh, ya, kata nafsu ya, udah besok aja dah, sekarang, gitu, masih ada besok masih bisa ngaji, kan gitu, Sehari doang. Iya sehari doang, enak dah kita apa tuh melonjor dulu dikit kata nafsu kan enak tuh ngelempengin. Gitu ya, ada nafsu, iya benar juga tuh ya, kan gitu ya, lonjorin ya, gitu dilonjorin, nah bisa gitu ya, tuh nafsu tuh itu nggak bisa, kayaknya lemes banget nih, ya ngantuk banget. Nah, kan juga terus tuh dibujuk-bujuk gitu, ya. Nah, hanya kita biar sadar tuh, ya, itu. Hanya kalau kita kebaikan begitu ya kudu, ya, semangat, gitu, ya. Itu jangan apa tuh, ya, jangan malas, gitu, ya. Nah, ya, gitu. Kalau kita apa tuh malas, nah masuklah tuh, ya, setan sama nafsu ya menjadi kita hanya di bulan ya puasa gini ya setan tuh diketin gitu ya sama Allah artinya diketin tuh bukan nggak berpengaruh kurang gitu pengaruhnya kurang ya kita kan kalau lagi bulan puasa kan kita ngomongnya apa ya ada yang ngomelin kita yang ini kita tuh gua lagi puasa kalau gua nggak puasa sih tuh itu kan lagi diikat namanya kalau nggak puasa gua tampol juga gitu lagi puasa tuh kan diikat berarti tuh ya. Bukannya enggak gitu bukannya enggak galak kayak anjing kan anjing tetap galak ya yakin diikat kalau nggak diikat dikejar gitu kan gitu ya, nah tuh setan ikat, hanya kita ambil kesempatan dengan apa tuh ya nyempitin jalan ya setan tuh ini ya karena Nabi bilang tuh inna majari setan ya bani Adam itu majari dam jalannya tuh setan di diri kita ini itu seperti jalannya darah ya di mana darah kita tuh ngalir disitulah setan ngikutin tuh ya Nabi kata pada yiku majari ya sempitin jalannya setan tuh buat kita ya dengan apaan tuh kata sahabat nanya dengan apa ya Rasulullah yaitu wilju'i yaitu dengan lapar ya. Jadi kalau kita banyak lapar, nah itu setan agak jauhan dikit sama kita. Ya, kita kan kalau lagi puasa begini kan kalau udah lohor ke sunut ya gitu ya. Iya, orang ajakin ngobrol, gua males banget. Diajak ngobrol, diajak ya. Tuh udah males gitu. Nah, itu namanya kan jalannya setan kita sempitin. Tuh karena apa? Ya, lagi puasa. Cuma kalau nggak puasa, ya banyak banget kan. Nah gitu, jam 2 ya. Kalau kita mau tidur lah kan gitu ya. Nah itu dia sempitin tuh jalannya. Nah terus ya. Jadi Allah bilang nih alam ahad ilaikum ya bani Adama. Bukankah saya udah perintahkan kepada kamu wahai manusia ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu ikutin setan. Jangan kamu tuh sembah ikutin tuh setan. Kenapa? Fa inna adawatahu ya lakum zahiratun ya wa bayyinatun. Karena kamu permusuhan kamu dengan setan itu zahir dan jelas. Ya, udah jelas banget dah. Ya, setan tuh selalu kita ngajak kepada jalan yang ya nggak benar tuh gitu ya. Bingung. Yakni artinya alam amurukum ya bani Adama, bukankah saya perintahkan pada kamu hai manusia Allah tattabi'us syaitan, jangan kamu ikutin setan fi maksiatillahi ta'ala dalam melaksanakan maksiat kepada Allah. Jangan ikutin ya gitu ya, jangan ikutin tuh ya setan untuk ngikutin apa dalam berbuat maksiat pada Allah ya. Setan nggak demen ya kalau kita ibadat tuh setan nggak demen
ya, hawa nafsu juga nggak demen kan gitu ya, gitu ya. Nah, hanya kita digodain terus tuh ya, kalau mau gitu. Apalagi orang ngaji ya, setan bikin nggak demen orang belajar gitu ya. Ya kan dalam riwayat tuh ada nabi kan ya ketemu setan tuh ya di masjid tuh lagi bolak balik di masjid ya Mekah tuh. Nah gitu ya, setan tuh bolak balik nggak mau masuk ya. Nabi tanya, ya apa lu nggak mau masuk gitu ya. Nah ya, gue takut sama orang yang tidur di masjid tuh, adanya lagi sembahyang sama yang tidur kan gitu ya, gitu kan ya. Nabi kata ngapa takut sama yang tidur ya, bukan lagi sembahyang. Mesti kan takutnya sama yang lagi sembahyang ya, ntar berdoa disumpahin yang begitu kagak ya. Kenapa? Yang sembahyang orangnya bodoh ya, yang tidur ya orang alim, orang punya ilmu itu. Nah ntar kalau saya godain nih yang lagi sembahyang, takut tuh yang lagi tidur bangun, dan dia lagi sembahyang nggak bener diajarin itu ya. Nah ini saya lagi berpikir gimana caranya nih ya, supaya apa tuh ya, yang tidur kagak bangun ya gitu, yang sembahyang jadi nggak benar gitu tuh ya. Nah tuh ya, jadi itulah Nabi kata naumul alim itu ibadah ya, tidurnya orang alim itu termasuk ibadah ya. Nah sholatnya orang yang jahil itu termasuk ya maksiat ya, karena kalau kita sholat tuh ya nggak tahu ya syarat dan rukunnya, itu kan jadi apa? Jadi maksiat dan gitu. Nah orang alim ya dia tidur ya karena dia tahu tuh tidur ini ya suatu kerjaan yang mubah. Nah dia niat ya kan, niatnya untuk apa? Istirahat buat apa ya, supaya sehat, supaya kuat kan gitu. Nah kan jadi pahala tuh ya. Ini katakan naumul alim ibadah gitu ya. Nah tuh ya, setan tuh kalau orang ngaji begini nih paling segan dia, paling apa tuh paling sebel gitu ya. Kenapa ya? Jadi tahu gitu ya. Nah ya, ini dibikin tuh ya, halangan tuh ya, supaya nggak ngaji, supaya nggak belajar ya, dibikin aja apaan ya. Dalam satu kitab katanya ya, dikatakan tuh kalau kita ngaji gitu di bawah pantat kita tuh ditaruhin ya gituan ya, dedek tuh ya. Ya supaya apa tuh, supaya nggak betah itu, udah kelesat dan itu ya, duduk kan kalau itu dedek tuh ya, yang bekas gilingan padi ya gitu, yang kasar-kasar kan gitu taruh gitu kan, gitu pesak gitu kan. Nah ini kalau kita ngaji kan udah mau kelesat aja kan. Nah, iyalah nggak duduk tenang ya. Coba kalau nonton TV lihat api nggak bergerak ya kan gitu ya, pegang api nih ya sejam nggak bergerak ya, nyejalin dacep. Bener kan? Iya. Coba kalau ngaji ya, baru setengah jam aja udah lama banget ya. Hampir lagi mabainal isya ya, maghrib wal isya, apalagi waktu antara maghrib dan isya ya, itu yang waktu yang paling berharga. Paling tinggi nilainya waktu untuk kita ibadat itu. Nah itu setan paling gincar situ, paling ini banget ya. Lihat aja kalau antara maghrib dan isya tuh langgar masjid, nggak ada orangnya kan. Ada gak orangnya? Ya lagi sembahyang jamaahnya sih banyak. Sembahyang maghribnya tuh ya banyak tuh, orang penuh mungkin semua sholat gitu. Tapi begitu selesai misalnya gitu ya, tinggal aja cek sendiri mau ratib. Jadi orang nggak ada gitu ya. Tadi penuh banget, pulang tuh ya nggak betah. Ya, padahal nungguin maghrib sama isya kan, dari maghrib ke isya aja tinggal setengah jam. Iya, waktu kan. Ya, lagi kan bulan puasa. Yang banyak dipotong kita mau gituan apa? Ya makan apa semua kan. Iya, nah isya ya. Kalau kita sekarang kan isya jam berapa? Jam 7.25. Ya, maghribnya ya jam 6 ya 18. Udah jam 6 seperempat. Ya, jam 6 seperempat baru maghrib. Ya, jam 7 seperempat 1 jam kan. Ya, tambahin 10 menit kan, 25 70. Memang waktu maghrib tuh ke isya 70 menit.
Nah dipotong ya buat kita ya, apalagi kalau sekarang lagi berbuka lagi ngapa gitu kan. Nah nggak berbuka aja kita kan dong bayang sunat ya, sembahyang fardu ya, zikir wiridan ya. Nah udah selesai gitu udah jam 7 ya, 7. Nah tinggal 20 menit ya, lama tuh apalagi diisi ngaji ya, buat ngaji gitu ya. Wah ngaji lama banget ya, udah Isya tuh 7:30 mau berhenti belum berhenti baru 1/2 jam. Nggak kelamaan. Nah duduk tungguin tuh di masjid di musola, duduk aja nungguin. Kamu banget ya? Sama. Ya, mana cuma 20 menit, ini jam gitu. Coba dikeluar lah. Ya, ketemu temennya. Nggak berasa. Iya, kalau dikeluar tuh di masjid di nongkrong aja digituan dihilangkan. Ya, lagi ada temennya tuh diliatin di sini. Nah belum apaan tuh gitu lah udah apa bisa aja gitu ya tuh ya, coba udah ajak Ratib ya, ngomong banget ya itu Ratib lama banget ya, padahal 20 menit ya, 15 menit ya, males tuh. Nah itu waktu ya yang sangat tinggi tuh. Itu yang Allah bilang tatajafa junubuhum anil madaji ya. Itu yang Allah bersentuh Al-Qur'an tuh tatajafa junubuhum anil madaji yad'unahu rabbahum ya, yad'una ya rabbahum ya. Mereka untuk bertauau ya gitu ya. Nah ya, mereka tuh ya gunakan tuh renggangin di punya badan kita ini dari tempat tidur. Nah itu waktu maghrib tuh ya, ini waktu maghrib kan rebahan ya, tiduran kan gitu ya. Itu waktu itunya Allah pesan tuh ya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun tuh ya, dalam surah Sajadahnya itu yang Allah kata tuh fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ya, mereka nggak tahu tuh yang Allah udah sediain tuh orang-orang yang jauhin dirinya dari tempat tidur ya, artinya tuh dia jangan tidur ya, jangan bicara ngobrol apa semua digunakan untuk ya waktu tuh ya, untuk awabin itu Allah udah sediakan tuh ya waktu ya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang mereka kerjain. Apa yang kita kerjakan di situ ya, untuk ngerjain tuh ya. Nah apa tuh ya, awabin itu macam-macam ya, emang yang paling tinggi nilainya sholat, yang ada disebut sholat awabin tuh gitu. Nah selain daripada sholat tuh zikir apa semua itu masuk ya kerjaan awabin juga ya. Atau kita ngajarin anak tuh baca ya, pelajaran kita temenin. Yang penting di situ jangan tiduran, sampai lagi tidur beneran ya gitu ya. Ya kalau kita tuh orang yang kata Nabi, kalau orang yang tidur tuh ya antara ya maghrib dan isya itu nanti Allah bikinin tuh matanya nggak bisa tidur kesununya gitu, melek aja ya, nggak bisa tidur ya. Umpama kita tidur tuh antara maghrib dan isya ya, kita bangun dah tuh jam 8 umpama gitu kan, dah isya tuh ya 8 ya udah, yang sini kan seger ya, kesononya lagi tuh nggak bisa tidur. Ntar kalau di mau tidur lagi giliran dekat subuh udah Allah kasih ya gitu, nah kesiangan lagi ya, ke subuh siangan lagi tuh nggak bisa jamaah subuh gitu ya. Tuh ya, tuh orang yang gitu ya, Nabi nggak kasih tuh ya tidur situ tuh, yang Nabi larang tuh ya, kita tidur tuh nggak boleh 3 gitu ya, habis bayang subuh ya Nabi nggak kasih jangan tidur ya, habis bayang asar ya jangan tidur. Nah antara maghrib dan isya tuh Nabi ya nggak kasih gitu ya. Nah, habis bayang subuh kita tidur itu ngilangin keberkahan itu ya, membawa penyakit ya gitu kan. Nah kalau habis bayang asar gitu juga ya, nggak boleh tidur karena itu bakal jadi timbul penyakit ya, bisa stres ya, yang keseringan tuh tidur ya bisa asar tuh. Apalagi anak-anak tuh ya, anak muda. Nah kalau udah tua enggak ya, udah 50 ke sono dah
ya habis asar ditidur nggak ceplak nggak apa-apa ya gitu udah 50 atas gitu. Nah kalau masih ke bawah tuh ya jangan habis asar, soalnya itu penyakit yang paling apa tuh di situ di asar tuh yang paling ditakutin ini penyakit ya stres. Sekarang junun ya gila itu stres lah itu ya kalau orang yang seringan tidur ya isi asar itu hanya tidur habis asar tuh ya nggak bagus gitu. Nah tadi itu sama antara maghrib dan isya, nah itu Allah bikin jadi dia nggak bisa tidur malamnya itu gelisah jadinya gitu ya tuh ya itu yang Nabi larang tuh ya. Nah ya kalau mau pagi tuh mau tidur ntar kalau udah keluar matahari itu ya udah isyraq keluar matahari baru boleh tidur habis subuh. Nah kalau sore nah itu habis awabin dah tuh ya isya gitu ya. Nah kalau isya tuh nah itu ya boleh tidur lah biar kata habis isya juga nggak apa-apa tidur ya gitu ya, karena bagus tuh karena Nabi larang loh kalau habis isya samroh ya nggak boleh samroh tuh artinya ngobrol ya kan bisa itu ya. Kalau orang-orang dulu kan biasa nggak ngapain kan ngobrol tuh ya di rumahnya masih ada langkan ya ada tempat-tempat gitu ada balik ngapa bisa yang isya nih ya kemana di jalan dah ya temannya kemana ngobrol tuh nyampe jam berapa nyampe mari ngopi ya ngobrolnya di kamar kan ya kayak kalau sekarang gitu ya gitu ya dia ngobrolnya kalau sekarang nggak berisik gitu ya. Kalau dulu kan ngobrol memang berisik tuh ngobrol ngapa 2-3 kalau gitu sekarang kan kagak diam aja begini kagak ya diam aja begini di ngobrol aja gitu ya. Kalau sekarang ya kalau dulu kan memang gitu dikobrol kalau siang isya dipulang dari masjid dari musola sama juga nggak? Sama juga. Ya sama nah, gitu. Sekarang nggak berisik dulu berisik kan gitu ya, kan gitu dulu berisik sekarang nggak berisik kan gitu sama ngobrol juga samroh juga tuh disebutnya gitu ya. Nah ya Nabi larang tuh kalau habis yang isya ya tidur nah gitu ya jangan ngobrol nggak bagus gitu ya gitu, ya. Nah itu ya Allah pesan jangan wala tattabi'u khutuwatis setan. Sini wala tattabi'u setan jangan kamu ikutin setan ya karena langkah-langkah setan itu membawa kamu dari ya jadi ikut permusuhan tuh. Nah ya bilang tuh Allah gitu jangan kamu ikutin setan fi maksiatillah dalam maksiat pada Allah ya. Kita nggak ibadat kita ngapa ngikutin tuh ya lewat ya kita nggak ngaji ngikutin setan ya gitu. Setan suruh tidur kan gitu. Nah itu kita ngikutin kan jadi nggak ngaji. Nah ya aturan dapat pahala ya jadi kagak gitu. Oh ya itu awut kata kan tadi naumu shaim ibadat tidurnya orang puasa ibadat itu bukan disuruh tidur kita itu kan arti naumu shaim ibadah itu tidurnya orang yang puasa itu ibadah puasa. Artinya kalau kita nih habis bayang subuh kita tidur tuh sampai maghrib itu kan nggak ngerasain puasa. Ngerasain puasa gak? Agak kan kalau kita tidur bangun tadi nih habis bangun subuh ya tidurlah nggak ada yang bangunin ya gitu kayak Jan Sorin dede kan nggak ada yang bangunin ya nggak ada yang bangunin dibangun tuh pas orang beduk maghrib beduk orang azan apa pas banget maghrib tinggal apa mau buka ya lohor sama asar kan los tuh ya nggak bayang nggak ngapa kan nah orang tidur ya apa nah itu masuk ibadat gak? Ibadat ya ibadah apa? Nah, ibadat puasa artinya dia masih dianggap puasa meskipun dia nggak ngerasain lapar nggak ngerasain haus ya kan. Kalau kita tidur kan nggak ngerasain ya nggak ngerasain lapar haus. Kalau kita melek kan ngerasain tuh haus dan lapar gitu ya. Nah kalau tidur nggak ngerasain itu yang dikatakan naumu shaim ibadah. Orang yang puasa dia tidur ya bangun maghrib itu termasuk puasanya nggak batal itu ya nggak batal. Cuman ada juga sebagian mazhab tuh pendapat bilang batal itu ya karena dia nggak ngerasain puasa nggak dapat itu ya.
Nah, ya. Nah, begitu tuh gitu ya. Kalau untuk menyetop, untuk menyetop setan kan dengan kita sadar. Iya, kesadar. Kalau untuk hawa nafsu, Ya sama juga sih. Gitu dengan apa kesadaran juga, teman dia lebih apa tuh, dia lebih ganas lah ya, karena kayak anak kecil kan kalau dia minta beliin umpama dah ya mau kita mainan, kalau belum berhasil sama dia tuh nggak mau berhenti gitu ya. Nah, gitu kalau nafsu tuh ya itu ya, jadi kayak anak kecil nih diajak ke pasar banyak mana nih ada mainan dia pengen kan dia terus aja tuh minta beliin, kira kata ntar aja ntar suno atau lagi agak terus tuh tahu gitu nih, ingat lihat lagi dan lagi nagih lagi sama setan. Cuman kalau setan ya begitu kita ingat sadar udah langsung dia nyingkir ya, nah dicari jalan lain gitu ya, paling bantuannya dia mah hawa nafsu tadi ya supaya berhasil gitu ya. Nah, kalau setan tuh gitu ya, nah artinya nah, ya, jadi jangan tuh ya ngikutin setan ya, karena berbuat maksiat tuh aturan kita dapat pahala, dapat ya ibadatnya apa, nah digodain sama setan dah tuh ya, nah kita ikutin, nah akhirnya kan jadi rugi kita ya bulan puasa, aturan kita ibadatnya, ibadat kita kan orang yang ibadah sunnah di bulan puasa sama juga dengan fardu, yang kerjakan yang wajib ya gitu 70 kali lipat itu pahalanya. Nah kerjaan yang sunat pahalanya sama dengan pahala fardu gitu ya. Nggak itu ya nilai-nilai ya bacaan zikir kita itu ya 1000 kali itu Allah ya lipat gandakan itu ya. Kalau kita ya nah ya, kita nggak apa tuh ya kita nggak gunakan kesempatan yang begini, kita ikutin tuh hawa nafsu dan setan ya rugi kita kan. Nah itu termasuk juga maksiat ya sama Allah gitu ya, karena kita rugi buang-buang umur ya, karena kita buang umur itu berarti kita ya membuang nikmat yang Allah ya kasih. Kan umur kita kan adalah ya modal kita yang Allah suruh gunain bagus. Nah sekarang kita gunain tuh buat tidur yang nggak bermanfaat, itu maksiat, dosa kita itu ya, dosa maksiat ya, karena nikmat Allah yang Allah berikan kita bukan gunakan apa yang Allah ya senang gitu ya. Itu kalau kita tidur kan habis nggak ada pahala, nggak ada catatan apa kan. Kalau kita tidur gitu. Nah seharian kayak tadi kita tidur nggak ada catatan apa, ya nggak ada pahala, nggak ada gitu ya. Nah ya maksiat itu kosong gitu ya. Nah ya jangan buang-buang lah ya apa yang Allah ya kasih tuh nikmatnya. In syakartum ya la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasaditunya. Jadi kalau kita nggak gunakan nikmat yang Allah itu, nah Allah bakal kasih nanti ya azab ya sadid, azab yang berat tuh ya, entah di dunia atau di akhirat gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah terus ya gitu. Nah ya la tadbisan fi maksiatillah wala ta'malu ya bi qauli syaitani, jangan kamu kerjakan ya perkataan setan. Nah, jadi kalau setan bujukin kita tuh ya, nah ya setan tuh ya minal jinnati wanas tuh ya, ada setan bentuknya jin, ada setan bentuknya manusia gitu ya. Padahal tuh ya setan itu adalah kata sifat gitu ya, yang ada sih jin sama ya manusia itu ya. Kalau setan tuh sifat itu, teman kita biasa nyebutnya tuh kalau yang nggak bagus tuh setan aja udah kan gitu, bukan dikata jin ya, karena kalau jin itu kan masih ada dua tuh, ada yang Islam ada yang kafir ya gitu. Jadi kita kalau yang nggak bagus tuh nah kita kata setan lo kan gitu ya. Nah gitu aja, nggak dikata jin lo kan gitu ya. Nah kalau jin tuh karena ada yang bagus, ada yang jelek, ada jin muslim, jin mukmin gitu, ada jin apa kafir gitu kalau jin. Padahal tuh dari ininya sumbernya satu, nabi apa tuh ya iblis anak buahnya jin.
Nah, kalau kita kan manusia dari atasnya tuh Nabi Adam. Nabi Adam manusia gitu. Nah, cuman kalau sifat itu ya, kalau setan itu kan sifat. Jadi sifat yang jelek itu setan gitu ya. Yang gitu ya. Gitu ya, kita sebutnya setan tuh. Hanya di Quran kan dibilang tuh ya minal jinnati wanas ya, yang bikin wiswasu allazi yuwaswisu fi sudurin nas tuh, yang bikin ya cuisnya tuh di hati kita itu, hati manusia itu minal jinnati wanas, baik berupa jin atau manusia kan ya, yang bisik-bisikin kita kan gitu ya. Ada setan yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Nah, setan yang kelihatan itu manusia kan ya gitu ya. Kita mau ngaji ya, ada teman kita yang ya ngalangin ya gitu. Lu kan ya, ngaji kena hari ngaji ya, ngantuk ya, tidur gitu ya. Oh ya, itu setan yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan. Nah, Allah setan yang nggak kelihatan itu ya. Nah, ini jinnati ya, sejin dato ya di hati kita ya. Begitu teman kita tuh yang kelihatan bilang gini hari ngaji kan dia tidur di hati kita ya. Setan yang nggak kelihatan nih bilangin benar juga ya. lagi hujan udah ini sudah ya, udah enakan ringkuk lah. Besok masih ada ya, temen ya, besok masih ada ngaji lagi itu ya, bilang gitu. Bener atau kita itu ya, setan yang nggak kelihatan ngomong yang kita benar ya, masih ada besok itu ya. Kita nggak pikirin ruginya kita gitu kan, padahal kan kita kan rugi tuh, iya nggak dapat rugi gitu. Hanya mestinya kita pikirin musibatuddin asadu min musibatid dunya. Itu yang Nabi kata, musibah tuh agama itu lebih berat daripada musibah dunia ya. Kalau kita kan kita balik ya, musibah dunia sama kita lebih berat daripada musibah agama ya. Kalau kita itu ya, itu ya, mestinya kan musibah agama lebih berat buat kita daripada musibah ya dunia ya. Duit kita 20.000 hilang ya, nggak apa-apa itu ya, mestinya gitu ya, sama dari ketinggalan ngaji yang gitu ya. Nah gitu, kita balik gitu ya, mendingan kehilangan apa tuh nggak ngaji daripada nggak dapat sama dari duit tuh hilang gitu ya itu. Padahal kan itu. Nah juga kita kan kalau duit kita hilang tuh ya 20.000 itu ya setahun kan masih keingetan ya, masih penyesalan gitu ya, setahun tuh ya gitu. Baju kita gantung, kita uduk taruh, ada duit di situ 20.000, kita balik kagak ada kan, hilang tuh itu ya, setahun juga kan masih keingetan ya, masih keingetan tuh ya. Kita cerita tuh teman-teman kita, gua heran tuh ya, nggak ada orang ya, bunuh diri itu ya, hilang tuh duit gua 20.000 ya, kantong gua uduk itu tuh sok ini gitu lagi sampai setahun tuh masih tapi nggak ngaji, nggak sholat jamaah, nggak pikirin gitu ya. Nah nggak ngaji ruginya gede gak? Gede lah. Kalau nengokin orang sakit aja 1.000 orang gitu ya. Itu ukuran pahalanya. Pahala nengokin orang sakit, Nabi kata tuh kalau kita ngaji, nah itu nyari ilmu, nah itu kan sama juga kita nengokin orang sakit 1.000 orang. Nah kalau 1.000 orang kita bawa satu orangnya 1 kilo tuh ya, jeruk. Nah 1.000 orang siapa? Siapa seton? Iya, 1.000 kan 1.000 kilo seton. Dikaliin satunya berapa? 20.000 kilonya. Ah udah berapa dah tuh? Rugian mana cek 20.000 tadi? Bukan 20.000. Masih rugian kita yang 20.000 sama dari itu rugi itu. Seharusnya rugi itu kan. Nah nengokin orang tuh, nengokin orang sakit ya, buat duduk 1 kilo kan gitu ya. Taruh dah 1 kilo kegerakan, duit aja 5.000 dah. Kalau ada 1.000 orang kali 5.000 2 juta.
gede kan? Tadi hilang cuma 20.000. Kita pikirin tuh, yang hilang 20.000 kita pikirin sampai setahun tuh, ya hilang. Tapi ini yang hilang tuh, ya gitu, ya kayak kita pikirin. Itu ya, nah, tuh mestinya tuh yang Nabi kata tuh musibatul din asadu min musibatin dunia, ya. Nah, kerugian tuh musibah dunia, musibah agama lebih berat daripada musibah dunia. Nah inilah karena bisikan-bisikan setan, ya, yang ada di hati kita tuh, ya, bisikan orang, ya, yang kita dengar di kuping kita. Nah itulah jadi akhirnya kita terpengaruh sama dia, ya. Padahal ya Nabi udah lebih dulu bilangin kita tuh, ya, keutamaannya kan, ya, kudu majlis ilmu itu, duduk di majlis ilmu itu, ya. Nah, sama juga kita sholat 1000 rakaat, ya, ngeliatin orang sakit 1000, ya, orang, ya, apa tuh nganterin jenazah, ya, 1000 orang kan gitu, palingnya gitu, ya. Nah, tapi itu kita nggak, ya, kalah dah sama urusan dunia gitu tuh, ya. Ini saking, ya, beratnya tuh godaan setan dan hawa nafsu pada kita ini. Ya Allah pesan banget tuh kan, ya, dalam Quran banyak tuh kata wala tattabi'us setannya. Jadi di sini tuh, ya, dikatakan tuh wala ta'malu tuh, ya, gitu, ya. Ya gitu, ya. Ini ada mah bima jatin wala ta'malu bi qauli syaitan. Fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinatun. Karena permusuhan kamu tuh kepada setan itu zahir, jelas itu. Zahir dan jelas, kelihatan banget dah, ya. Musuh kita setan tuh gitu, ya, jelas banget katanya gitu. Wa ane buduni haza siratum mustaqim, ya, kata Allah, hendaklah kamu, ya, nah, ya, menyembah kepadaku gitu, ya, haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus, ya. Kalau kita ikutin tuh perintah Allah, ya, itu adalah merupakan jalan yang lurus. Ai alam amurukum, ya, bukankah aku sudah perintahkan kepada kamu antutiuni, ya, supaya kamu ngikutin saya, ngikutin Allah tuh. Wa inna najatukum, ya, wa inna najatakum fi taati amrina, karena keselamatan kamu itu ada pada, ya, ikutin perintah kami, ya. Jadi kalau kita ikutin perintah Allah, ya, itu udah pasti kita selamat gitu, ya. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita tuh, ya, kebaikan-kebaikan udah jelas bakal selamat kita gitu. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, sungguhnya setan itu, ya, udah banyak, ya, kelompok-kelompok yang disesatkan dari kalangan kamu gitu, ya. Kata Allah walaqad adalla minkum, sungguhnya telah menyesatkan dari kalangan kamu nih jibillan katsira, yaitu kelompok-kelompok yang banyak. Udah banyak orang yang disesatin sama setan gitu, ya, disesatin tuh, ya, nggak benar, ya, akidahnya nggak benar, ibadatnya kan gitu, ya, tuh disesatin sama setan kan gitu, ya. Lagi enak-enak ibadat, ya, dibisikin, ya, bid'ah gitu, itu bid'ah, berhenti dia. Itu nggak kerjain, ya, ditukar, ya, yang tadinya baca Yasin jadi main gitar. Iya gitu, ya. Habis baca Yasin bid'ah, ya, itu nggak ada dalilnya, ya, nisfu Sya'ban, ya, baca Yasin nggak ada dalilnya itu, ya. Nabi nggak kerjain, sahabat nggak kerjain, cep kerjain, ya, bid'ah, ya, agak kerjain lah, ya, ngapain main gitar, gitu, kalau nggak main HP sekarang kan, itu, ya, mau dari duduk di langgar, ya, baca Yasin dengan pegang HP kan gitu, kata setan.
Gitu, ya. Oh, ya karena bid'ah serem kan? Ya, kullu bid'atin dolalah itu dalilnya. Wa kullu dalalatin benar ya, yang sesat pasti di neraka. Nah, kalau main gitar enggak ada dalilnya. Main gitar ya, itu main gitar mana jelasan lagi ya dalilnya kan gitu ya. Nabi nggak kasih ya, haram ya dengerin tuh alat-alat musik ya. Al-Quran bilang tuh lahwal hadis ya, itu ya satu kerjaan yang membuat lahun ya, membuat kita lalai ya, lupa sama Allah kan gitu. Nah itu termasuk ya alat-alat musik gitu ya, itu tuh Al-Quran gitu. Nah itu ya, nah itu. Nah kalau baca Yasin ya baca Quran ya, kan gitu nggak boleh gitu. Ya. Nah itu ya, ya. Jadi kata Allah di sini walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ya, sungguhnya tuh setan itu telah menyesatkan di kalangan kamu itu ya kelompok-kelompok yang banyak tuh yang besar. Qara'a ahlul Madinah ya wa asim jibilan bitasdidil lam gitu ya, jibilan gitu. Walaqad adalla minkum jibilan gitu ya, pakai tasdid ya. Kalau kita enggak ya, baca walaqad adalla minkum jibilan katsira gitu ya. Nah, kita asim tuh jibilan bitasdid lam. Wa maknaha artinya tuh jibilan di sini maknanya khalaqun, yaitu khalaqah ya, kelompok. Wal jamaah atau juga jamaah tuh ya. Jadi setan tuh udah banyak nyesetin kelompok-kelompok tuh ya, atau juga udah banyak yang diselesaikan oleh ya, nah, setan tuh ya, kelompok-kelompok tuh. Ai adalla minkumus syaitanu khalaqan katsiran. Artinya ya, telah menyesatkan dari kalangan kamu oleh setan itu kelompok yang banyak. Artinya jamaah yang banyak. Artinya banyak kelompok-kelompok atau jamaah yang udah disesetin sama setan itu ya. Berampir lagi orang-orang yang ya selalu jalanin hilwat tuh ya, tanpa ada bimbingan ya, tanpa ada bimbingan suyuh ya, Syekhul Mursyid. Nah itu udah pasti ya, itu setan udah pasti masuk dah, yang nggak ada bimbingan ya. Jadi kalau orang-orang masuk hilwat itu mesti ada bimbingan ya, Syekhul Mursyid gitu ya. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani gitu, waktu dia lagi hilwat tuh ya, di di hutan ya, itu ya datang tuh setan godain dia itu ya, datang godain dia ya, itu bersuara bilang ya gitu ya, dengan nampakkan dirinya gitu. Nah Syekh Abdul Qadir cabut aja pedang ya, apa lo gitu ya, lu mau ngodain gue kan gitu ya, itu sekali lagi lu ngomong ya, ngaku bahwa dia tuh ya Tuhan gitu, yang apa tuh, yang bentuknya nggak kelihatan, dengan suara aja ya bilang ya Abdul Qadir ya, saya ini adalah ya Tuhanmu kan gitu, saya halalin buat kamu untuk melaksanakan sesuatu ya, kerjaan tuh ya, nggak sholat, nggak sembahyang gitu ya, nggak puasa kan gitu ya, ngomong tuh suara gitu ya. Waktu saya Abdul Qadir lagi apa tuh ya, lagi khilwat ya, saya Abdul Qadir langsung ambil tendang ya, ini ya, mau dibacok ini. Ya, akhirnya tuh setan nyerah, takut ya. Dikata sama Syekh Abdul Qadir itu, kata setan, udah banyak yang saya sesetin orang yang begini nih gitu ya, gitu kata setan tuh ya, sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan orang-orang yang hilwat kan gitu ya, ada suara bilang begitu, kamu udah boleh nggak sembahyang, nggak apa gitu, nggak puasa, lagi hilang dia kan. Iya, mereka bebas, saya halalin boleh gitu. Itu dianggap kan setan itu ya, itu ya, yang kayak sadek dapat pangsit itu ya, jadi nabi, aku jadi nabi. Nah itulah begitu keluar ya, itu tuh khilwat kan. Ya orang-orang yang khilwat tuh dapat gitu. Ya.
jajalin aja Cep kalau nggak percaya. Ya, itu ya, diam lah tuh, jangan ketemu orang. Berapa tuh? 70 hari dah. Ya, zikir aja, zikir dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ketemu orang. Malam lampu tuh di kamar gelapin. Gitu, ya. Itu gelapin tuh, lampu gelapin, nggak ada udara masuk, gitu derek gitu, tahlil dah. Nah, masuk dah. Nah, Cep lu udah jadi wali sekarang. Jadi wali, gitu. Boleh nggak sembahyang, udah nggak perlu sembahyang lagi, kan gitu. Ya, itu tuh, ya, 70 hari, ya, gitu, ya, puasa, zikir, itu, ya, nggak semua orang dah. Udah, ya, jajalin lah, itu nggak jajalin. Jadi dah, ya, itu. Pangsit dah. Dapat pangsit dah. Untuk membedakannya gimana, Ustaz? Membedakannya yang benar yang tidak benar. Ya itulah dengan ada bimbingan apa? Bimbingan Syekh Mursyid. Orang itu. Nanti kan kalau kita tuh ada bimbingan Syekh Mursyid, orang yang begitu, nah nanti dia tuh wali mursyid yang benerin. Kalau umpama kita dapat itu, ini kan dalam jangka umpama 1 minggu, ya kita laksanain nih. Nah gitu. Nah terus Syekh Mursyid nanti cek kita. Ya, dicek kita tuh gitu, ya. Ini benar. Ya. Nah ini gak hasil apa belum? Ya, kalau sekiranya belum berhasil nanti dicari tuh. Ya, nah apa tuh penyebabnya tuh nggak berhasil tuh ngapa dia? Nah itu tuh nanti Syekh Mursyid tahu tuh itu, ya, dengan dipegang jidat kita gitu, ya. Nah nanti itu masuk tuh, ya, sama Syekh Mursyid dari apa yang, ya, tersimpan di hati kita, ya. Umpama dikasih, kita kan dikasih, kalau orang yang masuk itu kan kasih wiridan tuh, ya, ntar baca tuh berapa ribu kali baca wiridan, ya, kan nggak ketemu orang, nggak apa dah gitu kan. Nah gitu selama seminggu, nanti kalau ada Syekh Mursyid ini dipanggil kita, ya, dicek gitu selama seminggu, pegang sini Syekh Mursyid, ya, jidatnya. Wah ini nggak masuk nih, ya, gitu, ya. Nah mungkin cari tuh nanti penyebabnya apa nih, ya, karena kurang khusyuk, ya, kita dalam berzikirnya nggak khusyuk. Karena apa sebabnya nggak khusyuk? Karena ada yang dipikirin, ya, apaan tuh yang dipikirin? Nah itu singkirin, buangin, ya, yang kita pikirin, nah buangin, gitu, ya. Nah masuk lagi itu, ya, nanti gitu, itu. Nah jadi kan kita kalau umpama itu begitu kita masuk itu, nah ada bisikan. Nah nanti itu yang bisikan itu bener gak Syekh Mursyid yang apa tuh, ya, yang ngecek. Ini datangnya kan ada lamhatul setan, ada lamhatul rahman, ya, ada bisikan tuh, ya, dari Allah, ada bisikan dari setan. Nah itu nanti Syekh Mursyid tuh yang bisa bedain, ya, itu. Jadi kita tuh nanti waktu dipanggil sama Syekh Mursyid dicek, gitu nih, saya dapat apa tuh bisikan di hati saya begini gini. Nah nanti tuh Syekh Mursyid yang ituin. Nah ini, ya, nggak boleh dikerjain karena ini apa, setan nih, gitu, ya. Nah, ya, nah kalau memang tua ini bagus apa Syekh Mursyid yang itu. Nah ini bisikan dari Allah, terusin, ya, terusin lagi. Nah itulah orang jadi bisa nyampe makrifat, ya, kepada Allah tuh begitu. Ya, dan gitu. Jadi masuklah nanti sono ke makrifat. Apakah dia tuh nanti makomnya makom makrifat atau makom yang lainnya mahabbah, makom ini banyak makomnya tuh orang yang itu, gitu, ya. Tuh, ya, Syekh Mursyid nanti yang apa bisa. Ya kalau kita nggak ada Syekh Mursyid dengan apa tuh, ya, kita baca buku aja gitu. Wah ini kalau mau ini begini kerjain, ya. Kalau nggak stres, ya, nah masuk tuh. Ya, ngaku-ngaku tadi jadi apa? Gitu kan stres itu jadinya. Itu kan apa? Setan yang gitu. Begitu dikeluar dari apa tuh, ya, dari keluarnya nggak sembahyang, nggak puasa, belum sampai, jadi gitu. Iya, lu masih sembahyang aja belum sampai gitu, ya, gitu, ya, sampai kemana? Dia udah sampai gitu, ya, tuh, ya, tuh yang nggak gitu tuh, ya, yang benar, tuh, ya, tuh setan tuh, gitu, ya, tuh, ya, yang buat apa tuh, ya, membuat kita tuh, ya, disesetin oleh setan itu, ya, bukan, ya, kelas-kelas kita aja, kelas-kelas yang tinggi itu Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, yang khilwat gitu, ya, Imam Ghazali, nyonya orang yang khilwat itu udah pasti tuh,
ya setan-setan itu udah pasti ya deketin tuh kesempatan buat dia itu ya. Nah artinya jadi di sini kata Allah ai adallu minkum adalla minkum syaitanu khalaqan katsiran, yaitu setan ya menyesatkan di kalangan kamu itu oleh setan khalaqan katsiran, satu jamaah yang banyak. Wa akhrajakum minat tariqil haqqi, dan setan itu keluarin kamu ya dari jalan yang benar gitu ya setan nggak mau tuh kita benar ya datul haqi ilal batili, kepada jalan yang batil ya. Nah, jalan yang nggak benar setan gitu ya. Nanti kan setan bisikin tuh kayak tadi, atau kita lagi sembahyang, nah enak ketika udah berhenti udah sampai gitu ya. Itu kan jadi nggak benar kan ya. Mau puasa dan jangan puasa gitu ya, gitu ya. Nanti apalam takunu takilun, kata Allah, apakah kamu ini enggak berpikir ya, kamu enggak mikir emang ya, kan udah jelas tuh setan nyesetin kita gitu ya. Nah emang kamu enggak ya, nah enggak mikir tuh gitu. Lam takunu takilun aima atakum ya khairun an halakil umami ya gitu, antakum ya khairun anda khabarun ya gitu ya. Apalam takunu takilun aima atakum ya. Nah gitu, apakah kamu tuh nggak berpikir apa yang atakum yang datang kepada kamu itu ya, itu apakah bisikan setan atau bukan gitu ya. Nah khobarun ya ma'atakum khobarun an halakil umami salipati ya bitaati iblis, bukankah telah datang kepada kamu berita tentang binasanya umat-umat yang lalu dengan mengikuti iblis gitu ya. Dengan ngikutin iblis itu jadi binasa ya, jadi begitu, jadi sesat ya. Nah kayak di Quran tuh diceritakan Bal'am bin Ba'ura ya, ada Barsiso kan gitu tuh di Quran ada tuh ya. Barsiso ya diceritakan dalam suratnya Al-Hasr kalau nggak salah tuh ya, di akhir dia kata asal tuh ya. Nah tuh Barsiso tuh seorang zaman Bani Israel ya. Israel itu, nah dia tuh orang yang ibadat ya. Nah, ada 80 tahun tuh dia ibadat, nggak pernah berbuat maksiat sekejap mata. Artinya tuh dia emang nggak pernah berbuat maksiat sedikit pun nggak. Nah tapi di akhir hayatnya ya, karena keganggu dia ngikutin kepada bujukan setan, nyesetin dia, nah ngikut, akhirnya keluar mati dalam keadaan kafir ngikutin setan ya. Padahal dari awalnya tuh dia nggak pernah berbuat maksiat, ini digodain sama setan. Gimana caranya? Dia orang yang kuat tuh ibadat siang malam begitu. Hanya setan untuk apa tuh ya, untuk nundukin dia nih. Bagaimana? Tuh setan nyaru kayak berdua orang juga manusia gitu. Ya kan gitu. Ini kalau setan iblis tuh itu bisa tasakur ya, tasakur nanti berbentuk ya, berbentuk kayak manusia. Jadi dia berbentuk kayak manusia nih, mau nyesetin tuh si Barsiso. Nah gitu. Jadi dia Barsiso tuh dia punya punya tempat dah kayak kita ya, saung dah gitu, dia ya buat ibadat di situ nggak keluar. Nah ya di situ ya. Nah dia tuh datang tuh ya, iblis tuh itu nyaru seperti manusia itu ya, si Barsiso tuh ya. Nah dia tuh dia kuat ibadat tuh ya, sehari semalam nggak tidur itu, kuat dia itu, disaingin tuh sama si iblis itu. Nah ya kalau iblis bukannya sehari semalam, 2 hari 2 malam itu awalnya. Terus lagi Barsiso tingkatin lagi tuh ya gitu, dia tingkatin lagi. Nah sehingga tuh ya si Barsiso ini merasa wah kewalahan, nggak bisa gue ya ngatasin dia nih orang nih, karena dia berbentuk manusia ya, orang tuh itu nggak bisa nih ngalahin dia. Akhirnya Barsiso tuh mulain tuh diskusi ya, deketin gitu, bilang ya kamu nih bisa ya, bisa ibadat begini kuat, penyebabnya apa ya, mulai dah kan gitu
ya, nah kasih jalan, ya, gini masih, nah ini kepancing tuh, ya, nah dengan perbuatan, ya maksiat tuh, yang tadinya dia tuh nggak pernah berbuat maksiat, nah akhirnya kepancing tuh, ya kata si iblis, ya setan tuh bilang, ya kalau pengen kuat gini, kayak saya dulu berbuat maksiat, nah kemudian saya taubat, ya, nah jadi begini kan, tuh bisa kuat ini, tuh ya, cara akal kan benar juga kan, ya biasanya kan tuh orang kalau yang udah kas preman begitu kan, ya ditaubat kuat gak? Ya biasanya kan gitu ya, ditanya preman nih kan gitu ya. Nah kadang ditaubat tuh, dia mau benar, kan biasanya benar banget kan gitu ya. Itu ya tuh akhirnya kalah dia. Itu ya tuh bersisa itu ada di Quran tuh, di tafsir ya, kitab-kitab tafsir diceritakan tuh ya. Jadi dalam surah Al-Hasr kalau nggak salah tuh ya, sebelum ayat tuh ya, nah lau anzalna hadzal Quran tuh, nah tuh sebelum ayatnya tuh ada sono, nah kemudian wal ambil wa ura gitu juga tuh ada surat apa tuh ya, surat Maidah atau surat Al-An'am tuh gitu ya. Nah ya apa surat Al-A'raf itu ya, dengan Quran itu ya. Nah ya tuh ya si Bal'am bin Ba'ura tuh bukannya orang ya tolol ya, orang punya ilmu yang awalnya tuh Allah berikan kepada dia tuh ya, apa tuh ya, Asmaul Azam Allah ajarin pada dia tuh si Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau dia nengok ke atas begini kelihatan no arasnya Allah tuh ya, langit tembus ya dengan pandangan dia ya. Yang ngaji tuh, yang belajar sama dia itu tiap hari nggak kurang dari 10.000 orang ya yang belajar, karena dia orang alim yang pintar itu ya, nggak kurang dari 10.000 ya, nggak muat tuh Salafiyah ya, ya Nurul Hidayah tuh kalau 10.000 orang ya nggak muat itu ya. Kalau tuh belajar tuh 10.000 orang tiap hari tuh mau Bal'am itu begitu pintar dia Allah kasih. Nah tapi dengan ya godaan nih ya, nah setan dengan dunia tuh ya, kalau dia digodain dengan dunia kan gitu ya, nah kasih tuh dunia ya, karena di waktu itu tantangannya siapa? Nabi Musa gitu ya. Nah Nabi Musa tuh ya setan tuh orang-orang yang benci kepada Nabi Musa ya minta supaya si Bal'am bin Ba'ura tuh sumpahin Nabi Musa biar dikeder, nggak tahu pulang di kota Tiyah itu ya, satu kota tuh satu tempat gitu ya, itu ya. Awalnya tuh ya si Bal'am bin Ba'ura nggak mau ya, tahu karena apa, yang deking ya Nabi Musa itu para malaikat itu ya, bukan orang sembarangan ya, yang dekingannya tuh ya Nabi Musa. Tapi karena bujukannya orang ya gitu, dan juga dibujuk dengan apa tuh, dengan dunia itu, akhirnya terpengaruh itu ya, dikasih tuh Bal'am Ba'ura ya, nah suruh tuh sumpahin Nabi Musa, nah gitu dikasih satu kenceng gede gitu ya, yang dulu waktu kita ngaduk dodol tuh cep gitu ya, nah itu isinya emas biasa, tapi yang nggak biar ya, gitu nggak mau juga jadi Allah. Wah banyak banget ya itu ya, dikasih ya. Nah akhirnya kan ya terpengaruh juga dia si Bal'am ngucapin tuh ya, kata-kata tuh ya untuk ya membuat Nabi Musa tuh keder itu ya. Itu yang di Quran bilang yatihu nafil ardi itu ya, yatihu nafil ardi itu ya, Nabi Musa tuh keder ya di kota Tiyah tuh itu ya. Nah, berapa hari tuh di situ ya, nggak tahu pulang ya. Nah dengan begitu tuh Allah cabut gitu ya, Asmaul Azam itu yang Allah ajarin Allah cabut habis ya, nggak lagi bisa tuh ilmu yang tadinya dia punya hilang gitu, yang tadinya punya keistimewaan bisa lihat langit itu tembus hilang ya, karena itu ya kemaksiatannya dia tuh yang habis
Itu yang Allah bilang kan, ya masaluhu kama sali kalbin intahmilhu yalhas wa illam talhumilhu yalhas. Ya, jadi perumpamaan dia tuh si wal ambiura itu kayak anjing, ya. Jadi dikasih beban lidahnya nyelet, nggak bebanin juga lidahnya nyelet. Anjing kan gitu, ya, punya lidahnya tuh selalu keluar gitu. Nah itulah ya, tuh godaan-godaan setan tuh masuk tuh. Ya Allah kata tuh, ya, nah bukankah telah datang berita kepada kamu tuh tentang binasanya umat-umat yang lalu witaati iblis dengan ngikutin iblis tuh, ya. Dia ngikutin iblis tuh, nah akhirnya sesat tuh. Summa yuqalu lakum, kemudian dikatakan kepada mereka, iza danau ya minan nari, apabila mereka nih orang-orang kafir yang ngikutin setan tuh udah dekat dengan api neraka, bilang hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah ya neraka jahanam yang dulu kamu dijanjikan. Ya, dijanjikan sama Allah tuh orang yang berbuat maksiat bakal dimasukin ke neraka jahanam tuh yang ngikutin setan. Allati kuntum tu'adun islau hal yauma bima kuntum takfurun, masukinlah mereka tuh, ya, dia itu orang-orang kafir setan tuh, ya, al yauma pada hari ini kiamat bima kuntum takfurun, ya, dengan apa yang dulu kamu mengingkarinya. Dulu kamu nggak percaya, dibilangin ngikutin setan tuh bakal jadi sesat. Nah kamu nggak percaya, ngikutin juga. Nah sekarang masuklah, ya, ke neraka gitu, ya, tuh, ya, dan bilangin ay hulu ila jahannam, artinya masuklah kamu ke neraka jahanam bisa babi kufrikum fid dunya, disebabkan kekafiran kamu di dunia, li'annakum kafartum fiha, ya, gitu, karena kamu kufur, ya, nah, terhadap apa yang udah Allah janjikannya tuh. Wa abadtumul asnama, dan kamu sembah tuh berhala, ya, kita sembah tuh berhala, ya. Ini cerita zaman dulu nabi-nabi kan, ya, berhala. Nah kalau kita sekarang, ya, nah itu akidah kita dah, ya, ya, disempongin, ya, jalan yang nggak benar, apa semua akidah, ya, kita lagi kebingungan, ya, lagi sedang, ya, nah, ketakutan, ya, jangan setan, no pergi sono. Itu no ada pohonan gede, no ada gunung no, gitu, ya, gunung gede, gunung Salak, gunung apa, sono minta kan gitu, ya, minta ada sono, oh, ya, nah, ya, kan jadi kafir kan, musyrik, itu, ya, minta. Ya, lu dagang susah begini unik, kalau punya duit dulu, no, sono dong tuh, ya gitu, syariatin, ini, ya ajak, ya, agak gitu, ya, yang sono tuh ada dukunnya, bilang wah, di dukunnya udah tahu aja dah, oh, ya, lagi susah ya, dagang nggak laku-laku, ya. Ada yang tutupin, ya gitu, ya, yang tutupin itu, hah? Ngawarin kan? Iya, ada ngawarin, ada yang tutupin, ya, kan dibuka kan, padahal dibuka tiap hari, tapi nggak kelihatan. Orang lihat apa? Orang lihat tuh nggak buka mulu, padahal dia tiap hari buka dari pagi sampai sore, kagak ada yang belanja, nggak ngapa, kan gitu, ya, ditutupin tuh, ya, gitu, setan. Nah dipegi sono, begitu dipegi sono dibukain, wah iya, manjur. Gitu, balik lagi sun, gitu, ya, oh ya, tuh disesetin tuh gitu, ya. Nah dulu tuh abadul asnam, ya, wal kufaru yunkirunal kufra, ya, wato atasnya gitu, wato atas setan, orang kafir tuh mengingkarin kekufuran dan ngikutin setan. Waktu dibilang kamu kan dulu kafir, nggak percaya dan ngikutin apa kata setan, ya, mereka tuh orang kafir enggak, saya ingin wayaquluna, mereka bilang wallahi rabbina ma kunna musyrikin, dibilang tuh orang kafir, ya Allah ya Tuhan kami, dulu kami enggak musyrik, ya, ngakuin itu, ya, padahal dulu di musyrik.
Nah, fa'in dzalika ketika dia bilang tuh nggak ngakuin tuh kerjaannya, kemusyrikan dia, ketika dibilang itu, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman lagi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh ya, tinggal akuin tuh bahwa dia tuh musyrik, dia ngikutin setan, ya kagak ya Rob, saya nggak gitu, ya nggak musyrik, nggak apa, ya nggak ngikutin setan. Nah akhirnya Allah kata tuh, ya al-yauma pada hari ini hari kiamat itu apa tuh? Nahtimu ala afwahihim, ya kami ya tutup ya mulut mereka. Ya, jadi mulut kita dan nanti di hari kiamat tuh nggak bisa ngomong, ya nggak ngomong. Yang ngomong apaan? Waktu kan limuna aidihim, yang bicara tangan-tangan kita nih, ya tangan kita bicara gitu. Wata sahadu arjuluhum, dan kaki kita menjadi saksi gitu ya. Nah atargiun bimaka anu yaksibun, apa yang dulu kita kerjain. Jadi apa dulu kita di dunia nih kita kerjain, sono kita nggak ngakuin, nanti tangan dan kaki itu yang bicara itu ya. Lu nggak sembahyang ya? Kagak, saya sembahyang terus gitu. Nah ngomong dah tuh gitu, kaki kata kagak, dia nggak jalan, ada catatannya ya. Nanti itu ya kita kerja, kita berbuat ada catatan, enggak ada catatannya ya. Catatan Allah tuh komplit. La juga diru sagiratan wala kabiratan ila asaha, gede kecilnya itu semua dicatat ya, jamnya, harinya, tanggalnya gitu ya, itu ya. Nah ya tahunnya ya tahun 2026 gitu kita ngaji itu ada apa tuh, ada tulisannya itu kebaikan tuh. Nah sekarang ya pada ya hari apa tuh ya, hari kemarin kita nggak ngaji, kita kata ngaji tiap hari gitu ya. Nah sebenarnya nggak ngaji ada tandalanya tuh. Kemarin hari Senin tanggal ya ya itu ya bilang tanggal 23 tuh bulan Februari 2026 kagak ngaji lo gitu ya kan gitu ya. Nah kata ngaji saya nggak pernah gitu. Nah kakinya ngomong, kakinya kata kagak lu apa ya, lu duduk aja tuh di rumah gitu. Nah tuh ya, tuh saksi kaki kita kemana yang kita kerjakan tuh ya, kemaksiatan, kebaikan, ke apa ya yang kita kerjain tuh nanti ada saksinya tuh ya. Itu ya Allah bikin kita segalanya dengan saksi, nanti semua ada saksi. Jadi kita nggak bisa ngingkarin tuh ya, lekar-lekar tuh sejadah apa semua yang kita dudukin itu sebagai saksi kita ya kan gitu. Wajib nabikum ala haula'i syahida, kata Allah tuh ya, kami datengin kepada kamu semuanya dengan ada saksi. Semua tuh kebaikan kita kerjain apa nih saksinya nih gitu. Lekar nyaksiin bener ya Rob dulu dia, bener ya Rob dulu dia kerjain, bener ya Rob dulu dia nggak tahu gitu. Apaan tuh kaki itu semua ya jadi saksi tuh gitu ya. Hanya kita dianjurin saksi kebaikan biar banyak, tapi saksi kemaksiatan jangan ada ya. Jangan sampai kita anggota tubuh kita atau segala sesuatu menjadi saksi ya dalam kemaksiatan ya. Hanya kalau ada terjadi seperti itu buru-buru hapus ya dengan kita istighfarin tuh ya, kita istighfar ya. Nah itu nanti Allah hapusin tuh saksi-saksi itu ya, nggak inget lagi tuh apa yang kita kerjakan tuh kemaksiatan ya, kita taubatin, kita istighfarin, habis tuh nggak ada lagi gitu. Nah kalau saksi kebaikan itu kudu kita biar banyak, jadi nanti banyak yang nolongin kita tuh gitu tuh ya. Ini para ulama anjurin ya kalau kita tuh sholat yang banyak, yang bilangannya tuh banyak, kalau kan kayak tarawih dah ya, kalau bisa biar ada saksi bang sono, bang sini gitu. Jadi nanti semua jadi saksi itu gitu ya gitu. Jadi hari ini malam ini kita tarawih bang sono, nah malam besok pindah bang sono
ya besok pindah lagi sono. Nah jadi nanti tuh ya tempat-tempat yang kita umpama kita sholatin tuh, nah itu menjadi saksi semua tuh gitu, ya gitu tuh ya. Karena Allah bilang ya itu wajib nawikum ala haulai syahida. Allah bakal datengin kepada kita nanti saksi tuh. Nah ini di sini Allah kayak kasih tuh al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun tuh ya. Jadi nanti di sana hari ini kami tutup tuh ya mulut mereka. Jadi mulut kita tuh nanti nggak bicara ya. Nah ya yang bicara tangan kita nih, tangan-tangan kita nih bicara, dan juga jadi saksi kakinya tuh bima kanu yaksibun yang dulu kita kerjain tuh ya, mereka kerjain. Fataqulul yadu ya, maka berkata di tangan ya Rabbi wi masaha wezarul asnam ya. Kata tangan tadi kan orang kafir bilang saya nggak musyrik ya, nggak ngikutin tuh, nggak menyembah tuh berhala ya kan gitu kata orang musyrik, saya nggak nyembah berhala ya Rob. Nah tangan ngomong apa kata tangan ya, kamu bilang ya Rabbi ya, ya Allah dengan saya nih ya, dengan saya ini, tangan saya ini masaha wizaharul asnam, saya mengusap-ngusap ya pakaian ya berhala, pakaian patung berhala tuh ya, kita pegang-pegang, kita usap-usap. Nah tuh ya, tuh jadi saksi gitu tuh kata tangan ngomong. Ya, tadi kan orang kafir bilang kamu nih nyembah berhala, enggak, saya enggak, tangannya ngomong benar. Tuh saya satu gitu ya. Nah, wataku rijlu ya, kalau kaki ngomong bilang jadi saksi bi ya gitu ya Rob, saya nih ya, dengan saya nih kaki saya nih ngoma ilal asnami ya, kaki saya nih diri di depan berhala itu ya. Jadi gitu ya. Kemarin lagi apa tuh ya, lagi ya Natal ya, lagi ya Imlek tuh kan ada patung-patung tuh ya. Iya patungnya gitu usap-usap, itu jadi saksi nanti ya. Ini ya usap-usap itu ya. Oh ini dosa gitu, bagi Natal ya kita ikutan nyuwah gitu, itu tangan kita aku ini ya jangan, nggak boleh ya, ini Natal ya. Nah kalau Natal kan memang nggak boleh tuh, haram ya, ngucapinnya aja nggak boleh kan kalau Natal ya, haram. Nah kalau Imlek kemarin tahun baru ya, ngucapinnya sih nggak apa-apa, selamat tahun baru kan gitu ya, bukan agama. Nah tapi ya kalau kita masuk ke ya ke tempat ibadatnya tuh kan genteng gitu, kita masuk situ ya kan dibolehin, nah kita masuk kadang lihat itu, nah kita pegang-pegang tuh ya, itu tuh jadi saksi nanti. Kenapa dong Ustaz ya? Ya, Kalau kita beli pakaian kan dipajang tuh. Iya. Kita pegang. Iya, pegang kan? Kena. Ya? Iya. Pakai patung gitu. Iya, nyampe patung. Itu kita pegang-pegang tuh. Nah, ya apa yang kita perbuat tuh, ya, ini ditanya nanti sama Allah. Gitu, ya, yang kita perbuat tuh, ya kita kerjain. Ya, gerak apa tuh, diam dan geraknya kita itu jadi satu ya pertanyaan nanti sama Allah, karena gerak dan diam kita itu adalah satu nikmat ya, kan kita bisa bergerak nikmatkan ya, kita nggak bergerak ya kita duduk diam nikmat juga kan. Oh kalau di jalan terus gitu ya capek kan, nah begitu kita duduk nikmat kan ya. Jadi gerak dan diam kita itu termasuk ya nikmat Allah. Ini bakal ditanya tuh, summa latus alun nayauma izin anin naim ya. Kata Allah tuh, kemudian kamu bakal ditanya tuh nikmat yang ya kita ya kerjain tuh ya, apa tuh ya, nah gitu kita jalan kemana ditanya kemana tuh, mau kemana, nah kita diam, ngapa diam itu
Ya, itu ya. Oh ya, enggak bukannya jadi masalah karena itu semua adalah nikmat Allah itu ya. Nah, jadi itu kaki bilang gitu takulu apa itu wi koma ilal aslami. Kata kaki, saya nih ya rob diri di depan berhala. Fayaqulu ra'su, maka berkata nih kepala, ya Rabbi wi sajada lil asnami, ya kata kepala, ya Rabb saya nih tunduk ya kepada ya berhala. Ya, jadi tangan ngusapin itu atau tangan begini, nah kata gini. Kalau dialognya termasuk berhala kan? Kalau dialognya termasuk berhala kan? Nah, siapaan? Ondel-ondel. Ya iya, nah kalau kita itu ya, iya sama juga kalau kita apa tuh, ya segala apa tuh, ya yang namanya apa tuh suar, ya gitu ya. Nah itu kan, itu yang nggak masuk rumah kan, lata tuhulul mala itu malaikatu baitan fihi suratun, ya. Nah masuk suratun itu kan. Ya, ada kalinya tuh ya berupa yang dibikin ya pakai ya semen kayak apa semua ya patung-patung begitu. Nah itu ondel-ondel juga kan kalau kita buat pajangan gitu ya pajangan gitu. Nah kita usap-usap tiap hari dengan baju kita apa gitu. Nah sama itu ya jadi sembahan juga. Tiap pintu kelurahan ada ondel-ondel juga. Ya, tuh dia patung-patung tuh, gak ada celengan dulu kan. Tuh, celengan ayam, celengan ya, yang kodok, yang apa tuh, yang singa, ya, kan gitu. Tuh sudah dipeleret kan. Ya, dipeleret banyak tuh kan. Ya, patung gitu kan. Tuh, ya. Gitu itu ya masuk lo inna asad dal azab ilallah yaumal qiyamah aswaru ya gitu ya al-musawirun ya bukan aswaru ya inna asad dal azab yaumal qiyamah indallah ya al-musawirun yang paling berat nanti azabnya buat orang-orang di hari kiamat itu yang tukang bikin patung-patung lo ya aswar ya bukannya lukisan begini sih enggak gituan kalau lukisan ya gitu ya jadi patung tuh ya yang ada dimensinya gitu ya nah itu tuh nanti tuh kata apa tuh Nabi ya dalam hadis tuh Bukhari itu ya inna asabal azab ya yaumul qiyamah al musawwirun ya yang paling berat nanti siksaannya yaitu dari kiamat itu tukang bikin patung itu ya kenapa beratnya nanti Allah suruh hidupin dia ya bisa gak bikin roh ya kita bikin nih sekarang ya patung tuh ya celengan apa ayam kan gitu kalau kata lu hidupin dari sejalan gitu ya atau kucing kan gitu kalau patungnya nggak lengkap cuma sejadah gini iya nah kalau masih ada kepalanya itu masih masuk kecuali kalau kepalanya nggak ada ya yang ada badannya doangan itu ya nah kalau itu karena ya sesuatu tuh nggak bakal hidup kalau nggak ada kepalanya nah, orang kalau masih ada kepala kan nggak ada kaki nggak apa kan masih hidup kan ya cuma potong itu masih hidup itu tapi kalau kepala kagak udah lah nggak bakal hidup gitu ya gitu ya motong kambing motong ayam kalau kepalanya udah putus nggak bakal hidup ya kalau kepalanya udah putus tapi kalau kepalanya belum putus biasanya ada jalan lagi kan tong ayam itu ya begitu lepas jalan dia kabur itu ya kambing ini nah tapi kalau kepalanya udah putus ya nah itu udah nggak bakal hidup dah tapi kalau apa tuh ya kalau kepalanya masih nempel itu kan ada yang hidupkan potong itu jalan itu tong ayam itu udah kita potong itu udah lepas jalan tuh itu ya potong lagi boleh potong lagi ya boleh potong lagi nah ini kalau masih jalan juga putusin palanya nah kalau palanya kagak masih jalan juga udah tuh saya kota tuh yang begitu nah palanya udah kagak masih jalan juga iya lagi apaan ya matinya nggak ngeliat gitu karena dosa
dosa nggak kita kalau andai kata ada kayak tadi itu di Gapura kan ada patung. Luara, iya. Ya gitu, itu diemin dosa nggak kita itu? Iya, jangan gitu. Iya, di Gapura tuh ada patung itu. Iya, ya. Ya, jangan buat pajangan yang itu tuh di rumah nggak masuk tuh malaikat rahmat tuh nggak masuk ya karena ada patung itu tuh latat hulul waita ya latat hulul waita malaikatun rumah nggak masuk malaikat sih ada 3 macam ya fihi suratun ada patung ya gitu ya nah terus lagi ya ada lonceng tuh gitu ya nah tuh ya, tuh yang nggak masuk tuh ya rumah tuh malaikat anjing. Patung pahlawan kan alasannya ingat jasanya itu gimana? Patung pahlawan. Patung pahlawan. Saya ingat jasanya di. Ya itu sih negara itu. Ya, bukannya gitu lagi dia masuk dosa juga. Saya biarin aja itu sih negara. Ya lagi adanya bukan di rumah. Ya di jalanan. Ya apa gitu. Nggak maksudnya kita foto-foto atau ini gini. Ya kalau foto sih nggak apa-apa. Ya banyak foto nih gini. Foto-foto nggak? Foto di patung-patung itu. Foto di patung. Oh foto di patung. Ya jangan ya. Itu jadi kebanggaan. Orang pergi ke Borobudur gitu. Iya, jual bodoh tuh. Iya, foto sama Buddha. Iya lah, jangan foto sama dia. Foto sama cewek. Iya, jangan lah. Asli. Kalau negara itu bikin patung. Iya. Itu tanggung jawab negara itu ya. Iya negara yang tanggung jawab. Iya, segala tuanya urusan yang pemerintah. Ya, kalau yang pemerintah yang tanggung jawab. Benar baiknya tuh benar apa enggak? Ya, pemerintah. Kayak gitu. Ya, ikutin pemerintah gitu aja. Ya, nah, ya benar apa kagak? Nah, sekarang ya kita ibadah kan gitu juga. Ya, ibadat negara ngikutin pemerintah, nah pemerintah tanggung jawab. Ya, kayak kemarin kita puasa. Ya, itu puasa hari Kamis. Ya, itu kan. Nah, iya benar apa kagak? Ya, menurut ahli falak tuh, ya kan gitu. Di hari Rebu aja bulan udah 3 derajat. Ya, kata apa tuh berim apa berem. kata dia tuh nggak bisa dilihat katanya. Gitu naikin jadi besok ya gitu ya jadi 6 derajat gitu ya. Nah kan padahal tuh 3 derajat aja udah jelas bisa dilihat alasan dia tuh si Brim nggak bisa gitu ya ngelihat itu ya. Nah padahal tuh orang-orang yang pakai komputer ya itu udah bisa lihat cuma jelas di hari Selasanya aja udah 2 derajat. Dari Selasanya Muhammadiyah ambil ya yang 3 derajat yang lebih jelas padahal tuh hari Selasanya udah ya ya udah kelihatan cuma 2 derajat masih di bawah gitu ya tapi udah ada gitu kan udah gitu. Nah teman ya Muhammadiyah ambil yang 3 derajat nih yang hari Rebunya ya kan itu kan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah waktu dimasukin ke pemerintah kan nggak diterima masih Brim gitu ya nggak terima karena dia kan Brim tuh ukurannya bukannya ya kita lokal. Jadi dia tuh suruhan tuh ke negara ya dunia gitu ya jadinya tuh gitu ya nggak gituan nah nggak terima kan jadi kita sono katanya tuh ya perintah ya dan 3 derajat itu ya udah bisa dilihat dengan mata kepala udah bisa dilihat gitu. Nah kalau yang hati Selasanya itu baru 2 derajat gitu. Nah itu memang nggak gitu ya. Nah kalau hari Seninnya nah itu baru namanya tuh kalau dalam ilmu falak itu namanya baru ada wujudul hilal itu ya bulan udah ada cuman belum ya non kelihatan itu ya. Nah kalau hari Selasanya itu udah bisa dilihat gitu cuman masih kecil bawah itu. Nah yang hari Rebunya nah itu udah 3 derajat. Nah kalau yang tanggal 6 sih udah melotot gitu, ya. Jadi tuh ya memperlambat ya ibadat orang yang tanggung jawab siapa ya dia pemerintah ya kayak gitu
hanya kata Ibnu Hajar kalau tuh pemerintah udah tahawur ya gitu ya boleh kita nggak ikutin gitu tuh kata Ibnu Hajar udah tahawur ya kayak kita ngawur ya artinya tuh pendapatnya udah nggak ya bisa jadi ya pelatihan bener gitu ya udah tahawur namanya ya kita kata ngawur dah ya nah dia tanggal apa hari Rabu tanggal 3 udah jelas kok masih ditahan gitu ya karena ngikutin orang lain tapi nggak tahu besok giliran apa lebarannya gimana itu ya besoknya gitu ya tuh ya besok lebarannya mau nyamain dah gitu ya yang sembarangan kalau apa kan kalau dalam agama ya kalau masuk dalam ibadat memang dikasih keringanan tapi kalau apa ya kalau keluar itu lebih ketat gitu ya hanya kalau besok pemerintah tuh ya dia kan puasa di Kamis ya kalau emang tuh dari Jumat kagak nah itu dia kan mesti hari Sabtu gitu lebarannya ya nah kalau dia tuh lari ke Jumat ya nah itu berarti dia keluar dari ya peraturan gitu ya 28 hari puasa berarti. Iya kalau mereka itu mesti dia 3 Sabtu berarti itu 30 gitu ya nah ini ya nggak boleh kalau umpama di Jumat nih pemerintah dia udah pasang gituan bulan kayak waktu mau puasa gitu 3 derajat nggak boleh dibuka itu karena apa mau keluar kalau mau keluar ya lebih ketat ya nah Nabi tuh nggak terima orang tuh ngata tuh ya ngelihat bulan lagi mau Idul Fitri ini gitu ngelihat bulan tuh ya dengan saksi seorang nggak terima ya mesti saksinya 2 gitu nah kalau lagi mau masuk saksinya 1 jadi masuk itu jadi seorang bilang ya Rasulullah saya lihat bulan sono puasa besok gitu umumin lihat kakinya dia. Nah kalau mau lebaran, ya dibilang saya lihat kagak. Ya 2 orang paling dikit, gitu. Ya lebih ketat kamu keluar, gitu. Ya. Sekalipun saat puasa kemarin itu orang fasik atau orang kafir. Iya. Kita kerja ya. Orang apa? Saksi ngapa? 1 orang. Iya meskipun tuh orang kafir, iya diterima. Gitu. Ya anak kecil atau orang perempuan, gitu. Ya. Oh, ya, itu kalau mau masuk gitu, jadi kalau mau keluar ya lebih ketat itu. Kodok kan tuh? Kodok kan tuh kalau pemerintah? Kalau pemerintah? Ya kalau di bulan itu ya kalau yang ngikutin ya kodok atau. Tiap tahun tuh kodok tuh? Tahun kemarin gitu kodok lagi. Iya. Ya, kalau menurut aturan gitu ya ini aturan kemarin tuh ya perbuatan tuh ya gitu kan ya nah di Rabu udah jelas 3 derajat masih ditolak jadi ngikutin negara internasional hitungan kalender kan gitu Ustaz kayak kemarin pemerintah Kamis puasa iya lebarannya Sabtu iya besoknya diumumkan itu 29 hari puasa itu berapa? 29 ya apa pemerintah? Ya kalau di bulannya hari Sabtu sih 30 29 30 kan di Kamis 29 Jumat 30 iya nah Sabtu tanggal 1 barunya ya gitu ya nah kecuali kalau di harinya apa tuh puasa hari Kamis lebarannya hari Jumat nah itu 29 gitu ya 29 ya kalau lebarannya hari Sabtu ya benar 30 itu ya kamu Muhammadiyah lebarannya apa tuh apa kemungkinan apa puasa harus 30 ya enggak juga ini nanti tergantung dari lihat itu aja kan pemerintah kan setiap mau itu kan dipasang apa tuh ya untuk ya neliti bulan kan ya biasa kalender udah tetap kan biasanya ya ikutin kalender udah tetap biasanya kalau umumin ya kalau pemerintah kan kemarin ini kan gituan ya nggak apa kan di apa nggak dipakai dan di kalender ya karena nggak ada apa tuh kurang ya lihat ituannya tuh bulannya gitu ya nanti dengan rukyat ya
dilihat rukyatnya nanti gitu ya. Gimana rukyatnya dah ya. Ya. Nah itulah ya hari-hari falak, hari apa gitu ya. Ya, jadi masing-masing gitu dah ya. Ini ya kalau menurut hisab ya itu ya, nah itu pakai ukuran 30 gitu ya. Nah kalau ke rukyatnya itu lihat bulan ya, di hari 30 itu kelihatan enggak gitu ya. Nah kalau memang kelihatan bulan ya puasa ya, kalau enggak ya lebaran kan gitu ya. Nah kalau enggak rutin gitu ya. Nah ya tuh ya. Ini kalau kita tuh Imam Syafi'i pakai perwilayah gitu ya, per wilayah. Kenapa ya, kita Indonesia jangan ikutin Malaysia gitu ya. Itu kenapa? Cuma kan beda jamnya aja kan beda kan. Dari Malaysia ke Indonesia berapa beda jam? 2 jam. Ya 1 jam kan? 2 jam. Hah? 2 jam. Ngapa? 2 jam. Ya benar gak? Tuh boy kan di Malaysia tuh. Ya maghrib sana jam berapa? Ya? Hah? Setengah 8 maghrib. Hah? Iya, setengah 8. Di Malaysia. Setengah 8 maghrib. Nah kita jam berapa? Setengah 6. Aja jam 6. Ya 20. Beda tuh. Ya. Ya setengah mau 1 jam kan? Gitu. Hah? Ya 1 jam lah. Ya bedanya kita tuh Malaysia. Giliran puasa kemarin ngikutin sama dia, giliran berbuka giliran berbuka ngikutin sama. Ya, kita kan pakai kita. Ya, giliran berbuka. Ya. Nah, kemarin giliran puasa enggak pakai ya. Peraturan kita sini. Ya. Itu. Ya, di Indonesia kita 3 derajat tuh udah ada. Malaysia ya emang belum katanya gitu ya. Di puasanya hari Kamis kan. Ya, Malaysia gitu. Nah, kita nih ngikutin sono giliran puasanya, giliran berbuka ya. Tambahin 1 jam. Tambahin 1 jam. Ya, kan jadi ngerugiin sono kemari gitu ya. Karena pemerintah bukan dilihatnya agamanya, jadi dilihat kesamaan itu ya. Kesamaan itu ya. Besok lebaran kita boleh ngikutin Muhammadiyah. Ya, Besok ikut Muhammadiyah boleh nggak? ya cukup gak bilangannya? Yang kita Kamis, apa itunya puasanya? Iya puasanya Kamis, nah mau dia puasanya Rabu. Iya, kita ngikutin lebarannya. Nah iya, nah kan ini lebarannya hari apa? Maksudnya dia puasa belakangan, lebaran duluan. Enggak, nah ya sekarang kita puasanya cukup nggak? Ya, umpama 30 ya, paling dikit kan 29. Udah juga cukup udah 29. Gitu ya. Gitu, kalau kita udah cukup 29 hari, nah itu kita mau ngikut boleh. Udah 29, tapi kalau baru ya, nah 28 ya nggak boleh, ya kita kudu kodok. Kalau di Indonesia kan Ustaz bagaimana menterinya? Bagaimana menterinya? Kalau Muhammadiyah udah bilang apa namanya puasa hari Rebo, kata Menteri NU agak bisa, kita ini supaya bersama dulu. Ya kan susah dah. Ya, ini kan urusan, ya itu kan urusan agama kan nggak boleh begitu kan. Ya tidak kelihatan ya. Iya, ya karena apa? Ya negara ya. Biarin aja dah, biarin urusan dia deh. Gitu. Ya, nanya kita tinggal apa? Istafti korban. Ya, yang Nabi kata istafti korban, mintalah ketetapan dari hati kita. Ya, bagaimana hati kita nih? Ya, gitu ya. Hati kita mantapnya gimana? Nah itu istafti korban. Wa in abtakal mubtun, sekalipun ahli-ahli fatwa itu udah berfatwa ya dari Muhammadiyah begini, pemerintah begini, dari ini ya dari apa Naksabandi kan lain lagi ya gitu ya. Nah ya kan Naksabandi itu hari Selasa ya, Naksabandi ya, nah gitu
itu dia saja mungkin kan itu di nasaban itu ya maksudnya kita tinggal kita tafsirkan mana yang kita ya lebih condong hati kita gitu lebih tenang gitu ya sudah ya ikutin ya. Nah jadi kalau dari awal kita ikutin ini ya akhirnya sama ngikutin sono ya, jangan dari awal gitu gini di akhir ya kita bisa jangan ya gitu ya, puasanya belakangan lebarannya mau duluan emang begitu dah maunya gitu ya, emang setan begitu ya, kalau setan tuh emang gitu, kita kalau sholat Jumat aja datangnya belakangan pulangnya duluan. Emang setan gitu kilafin gitu. Kalau Jumat tuh ya datangnya belakangan, padahal kita suruh datangnya duluan. Kalau kita ke masjid tuh duluan suruh datangnya, pulangnya belakangan. Setan kilafin ya, kita datangnya ya pulangnya duluan. Itu datangnya belakangan. Ya, itu memang mainan setan lah tuh tadi gitu ya. Sampai sini dulu dah ya, nanti terusin lagi gitu ya. Nah ya, nah bilang rok situ ya Rabbi bi ya li sajadah di ayat aja dah ya, kita tandain alaya mana hatimu ala afwahihim ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi. Fa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina. Wa sallibna min aliradi wa la fa'ata wa la hata wa la quwwata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la sallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanta wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.